Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai para siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia ya, karena dengan bahagia sistem imun kita akan meningkat dan kita akan terbebas dari virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kelanjutan dari materi kemarin ya. Bagian A dan B sudah kita lampaui. Sekarang mari kita menuju bagian C dan D. Untuk bagian C yaitu perilaku hemat energi dalam keseharian, dan bagian D adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Dan materi ini merupakan materi kelas 9 SMP semester 2, tepatnya pada bab 10 yaitu teknologi ramah lingkungan. Materi-materi ini kami ambil dari buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 9 kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Mari kita ikuti jalannya pemaparan materi bab 10 tentang perilaku hemat energi dan juga teknologi tidak ramah lingkungan. Untuk KD-nya yaitu KD 3.10, menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan ya. Kemudian 4.10 menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Dan yang akan kita paparkan pada kali ini yaitu ini, perilaku hemat energi dalam keseharian dan teknologi tidak ramah lingkungan. Dan inilah peta konsepnya yang akan kita bahas pada saat ini adalah ini ya, perilaku hemat energi dan teknologi tidak ramah lingkungan. Dua hal ini yang akan kita bahas. Langsung yang bagian C, yaitu perilaku hemat energi dalam keseharian. Kita tahu ya, dalam kehidupan di masyarakat dan kita di kehidupan kita menjumpai jumlah kendaraan bermotor itu semakin bertambah karena semakin banyaknya jumlah penduduk ya. Karena apa? Mereka membutuhkan alat transportasi untuk pergi bekerja, pergi ke sekolah dan sebagainya. Nah, semakin banyak kendaraan bermotor dapat mengakibatkan polusi udara pun otomatis meningkat karena semakin banyak gas CO2 yang dihasilkan. Polusi udara tentu sangat mengganggu kesehatan kita dan kelestarian lingkungan. Begitu banyak dampak polusi udara bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan alam. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan ya. Apalagi di bab yang kemarin ya, di poin subbab bagian B kita sudah mempelajari beberapa alat transportasi yang ramah lingkungan ya. Alat transportasi yang ramah lingkungan itu tidak masalah karena memang tidak menyebabkan masalah lingkungan ya. Yang menjadi penyebab itu kalau mengakibatkan adanya polusi sehingga mengakibatkan juga lingkungan berdampak buruk ya, seperti itu. Para ahli di bidang otomotif juga mulai memproduksi kendaraan hybrid, di mana kendaraan hybrid adalah kendaraan yang bahan bakarnya itu selain menggunakan BBM juga menggunakan energi listrik dari cahaya matahari seperti yang pernah kita pelajari ya, dengan solar cell dan sebagainya.
Selain dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan ya, masih banyak perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah ini ya. Perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang hemat energi seperti ini itu perilaku yang seperti apa? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari ya. Selain menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan menyehatkan. Murah, meriah, sehat. Nah, dibanding dengan kita naik kendaraan berbahan bakar bensin atau fosil. Jadi selama kita bisa menempuhnya dengan sepeda ontel ya, atau dengan berjalan kaki, kita gunakan sepeda ontel dan berjalan kaki. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Nah, ini juga ya, sepeda, misalkan kita pakai sepeda motor, kita panasi 30 menit, kelamaan ya, terlalu banyak CO2 yang keluar dari knalpot. Dan selain boros bahan bakar, gas sampingan yang dihasilkannya pun juga tidak sehat, menyebabkan polusi udara. Kemudian yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari ya. Nah, kalau kita mau berangkat tidur ya, lampu kita matikan, setidak-tidaknya menghemat beberapa jam sinar listrik yang kita pakai, sehingga kita akan lebih hemat ya. Oleh karena itu, saat membangun atau merenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Ya, betul ya. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah itu banyak keuntungan, selain juga membunuh bakteri atau virus yang peka terhadap cahaya. Nah, ketika ada cahaya yang masuk itu tempat kita tidak jadi lembab, rumah kita tidak jadi lembab, dan tidak lembab itu sudah menyehatkan ya, terutama untuk paru-paru kita. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi atau tempat penampungan air dalam sekali waktu. Jadi sekali menghidupkan pompa air itu biarkan bak mandi semua penuh. Habis itu dimatikan untuk keperluan beberapa hari seperti itu. Ternyata dengan perilaku seperti itu menjadi lebih hemat. Nah, ini adalah rancangan rumah hemat energi ya. Kita mulai dari sini ya. Dari atap. Atap memakai aluminium foil sehingga dapat memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah. Kemudian menanam pohon di sekitar rumah agar udara tetap bersih dan segar. Kemudian ruangan-ruangan lain ya, itu gunakan lampu LED karena lampu LED itu lebih murah dan cahayanya ternyata juga lebih terang. Matikan lampu, televisi, komputer, alat elektronik lain jika tidak digunakan jelas ya. Kita juga harus berperilaku hemat listrik. Buka jendela agar udara bersih dapat masuk ke dalam rumah atau gunakan kipas angin daripada menggunakan AC ya. Kipas angin itu kan menggerakkan angin, jadi lebih ngirit atau lebih hemat ya. Kemudian kamar mandi, gunakan toilet hemat air. Atasi kebocoran air sehingga air tidak terbuang percuma, betul. Matikan pemanas air jika tidak digunakan. Dapur, gunakan alat pemasak dari listrik daripada berbahan bakar minyak bumi. Gunakan lemari pendingin yang ramah lingkungan dan hemat energi, betul ya. Ini adalah contoh rancangan rumah yang hemat energi. Kita lanjutkan. Perilaku lagi yang ramah lingkungan yang kelima yaitu membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, misalnya 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. Yang keenam, jika menggunakan kendaraan sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma ya. Apalagi di kota-kota besar yang terkenal dengan kemacetannya ya, seperti Jakarta,
Semarang, Surabaya, di kota-kota ibu kota provinsi itu berangkat jam 7 sudah jalannya sangat padat dan macet ya. Dipastikan pasti macet dan saya pernah mengalaminya. Yang ketujuh, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED ya, light emitting diode yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Nah, ternyata dengan lampu LED lebih hemat karena tidak cepat rusak ya. Jangan buang kertas-kertas bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Betul ya. Karena apa? Kertas-kertas itu dibuat dari kayu. Kayu berawal dari pohon ya. Yang 9, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Nah, ini kalau seperti ini sudah sering kita jalankan, maksud saya. Karena apa? Kalau kita boros air saat mandi dan mencuci, bayaran kita ke PDAM kan semakin tinggi. Nah, semakin mahal boros ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang D, yaitu teknologi tidak ramah lingkungan. Yang pertama adalah pengolahan minyak bumi ya, seperti pada ini ya, bagan distilasi atau penyulingan minyak bumi. Kita mulai dari yang paling atas ya. Bensin di suhu 120 derajat, aftur yang untuk bahan bakar pesawat terbang 170 derajat, minyak tanah yang kita konsumsi untuk itu ya, kompor dan sebagainya 200 derajat, solar untuk truk, diesel dan sebagainya 270 derajat Celcius, nafta ya untuk pelarut itu ya, kemudian ada lagi pelumas itu 500 derajat Celcius, dan ampasnya adalah aspal, suhunya paling tinggi yaitu 600 derajat Celcius. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Nah, lebih jelasnya di sini ada gambarnya ya. Tadi sudah kita bahas, kita lewati saja. Nah, kelanjutannya ya, kita lanjutkan. Sebelum diolah, minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam, lengket ya, serta mengandung berbagai senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutup oleh bebatuan di dalam tanah atau di dasar laut. Minyak bumi yang demikian disebut light crude oil ya. Untuk mengambil minyak bumi, kita harus mengebor ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya keluar. Setelah dipompa keluar, minyak disalurkan melalui pipa, truk, atau kapal minyak menuju kilang minyak. Dalam kilang minyak dilakukan penyulingan atau distilasi minyak bumi. Dalam proses penyulingan minyak bumi dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Minyak bumi juga ada yang terkandung dalam bebatuan atau pasir minyak. Minyak bumi yang demikian disebut heavy crude oil ya. Minyak bumi jenis ini banyak terdapat di Kanada dan ini adalah tambang pasir minyak di Kanada. A dan B ya. Ini ada kubangan minyak. Eksploitasi minyak bumi memiliki banyak dampak negatif terhadap tanah, air, udara, makhluk hidup, dan iklim. Sebelum dilakukan penambangan minyak bumi ini, hutan terlebih dahulu ditebang dan aliran air dikeringkan. Selanjutnya, timbunan tanah berpasir bebatuan dan tanah lempung diambil sehingga bebatuan dan pasir minyak dapat terlihat. Bebatuan dan pasir minyak tersebut digali dengan bantuan alat berat, lalu dibawa menggunakan truk besar menuju tempat pemrosesan selanjutnya.
Bebatuan dan pasir minyak dicampur dengan air panas untuk diambil kandungan minyaknya yang selanjutnya diolah di kilang minyak. Nah, selanjutnya lagi, penambangan minyak bumi jenis ini menghasilkan polusi udara yang berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Penambangan ini menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 hingga 5 kali lebih besar daripada tambang minyak bumi pada umumnya. Penambangan minyak bumi ini menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar hingga membentuk kubangan seperti danau yang berisi limbah dan kotoran yang beracun. Setiap tahun banyak burung yang bermigrasi dan mencoba untuk meminum air ini sehingga banyak yang mengalami kematian. Tanggul atau kubangan dari danau berpotensi bocor dan hancur sehingga menyebabkan melubernya lumpur beracun ke daratan di dekatnya dan di dalam aliran sungai. Penambangan minyak ini sangatlah tidak efektif, kotor, dan merusak lingkungan. Yang kedua, teknologi tidak ramah lingkungan yang kedua setelah kita tadi mempelajari minyak bumi ya. Yang kedua adalah pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Kalau hewan jadinya minyak bumi, kalau tanaman atau tumbuhan jadinya batu bara ya. Kemudian terpapar panas tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Batu bara telah digunakan secara luas untuk menghasilkan panas dan listrik. Saat ini banyak sekali pembangkit listrik yang menggunakan batu bara untuk menghasilkan listrik, termasuk di Indonesia. Di dunia industri, batu bara juga digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja, semen, dan produk yang lainnya. Cina, Amerika Serikat, dan India merupakan 3 negara terbesar dalam pembakaran batu bara. Cina merupakan negara yang menjadi penyumbang emisi CO2 dan SO2 terbesar di dunia akibat pembakaran batu bara. Gas-gas tersebut merupakan salah satu komponen penyebab hujan asam dan menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, inilah contoh dari batu bara ya. Bedanya dengan arang, kalau arang kan tidak memerlukan berjuta-juta tahun, tapi kalau batu bara memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum batu bara dibakar, proses produksi batu bara itu sehingga siap digunakan pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang atau belerang dioksida SO2. Pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernafasan. Permasalahan lain akibat pembakaran batu bara yaitu adanya emisi zat radioaktif. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi menghasilkan zat radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah padat batu bara juga harus disimpan dalam tempat yang aman karena bersifat racun. Nah, inilah pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara di Indonesia. Nah, ini adalah contoh ya, industri baja di Cina yang menggunakan bahan bakar batu bara mengakibatkan polusi yang sangat luar biasa, polusi udara ya, di mana-mana jadi gelap oleh asap. Ternyata ini ya pemaparan materi yang C yaitu perilaku ramah lingkungan, dan yang D teknologi tidak ramah lingkungan sudah selesai ya. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi siswa kelas 9 dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.